Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I do hope all students always motivated to learn English, although still online learning. Today, we will continue to learn about simple continuous tense. Jadi, gimana kabarnya anak-anak teacher semua? Teacher berharap anak-anak teacher selalu bersemangat untuk belajar bahasa Inggris meskipun masih pembelajaran daring. Hari ini, kita akan melanjutkan untuk belajar tentang simple continuous tense. Tujuannya apa? Supaya anak-anak teacher bisa membuat simple continuous tense dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Oke, yang pertama, teacher akan menyampaikan tentang pengertian dari simple continuous tense. Jadi, simple continuous tense adalah tenses used to talk about activity that happening right now. Jadi, simple continuous tense adalah tenses yang digunakan untuk memberitahukan tentang aktivitas yang sedang berlangsung sekarang. Ya, jadi kejadiannya itu sedang terjadi. Usually used at verb of time such as now, at that moment, and right now. Biasanya dalam kalimat simple continuous tense itu ada keterangan waktu seperti now, at that moment, dan right now, yang artinya yaitu sekarang. Dalam membuat simple continuous tense ada 3 rumus. Yang pertama yaitu dalam bentuk positif. Jika Ananda semua ingin membuat kalimat continuous tense yang berbentuk positif, rumusnya yaitu subject ditambahkan to be. To be di sini ada is, am, dan are. Setelah itu ditambahkan verb 1 ditambahkan ing. Teacher, is, am, are itu bagaimana penggunaannya? Jadi is itu digunakan untuk subjek he, she, dan it. Sedangkan am digunakan untuk subjek I. Sedangkan are digunakan untuk subjek they, we, you. Ya, jadi tergantung dari subjeknya apa. Contohnya, I am studying English now. Jadi yang pertama, karena pakai I, maka to be-nya ditambahkan am. Setelah itu verb satunya study ditambahkan ing menjadi studying. Setelah itu ditambahkan objeknya English dan keterangan waktunya yaitu now. Seperti itu ya anak teacher. Contoh yang kedua, Suhaila and her father. Karena Suhaila dan her father itu jamak atau lebih dari satu, jadi menggunakan are. Ya, karena jumlahnya lebih dari satu maka menggunakan are. Setelah itu tambahkan ing di kata watch yang artinya melihat, tambahkan objek dan keterangan waktunya. Jadi menjadi Suhaila and her father are watching cartoon at that moment. Ya, paham sampai di sini anak-anak teacher? Sekarang kita lanjut ke bentuk negatif. Jadi, untuk bentuk negatif sama saja seperti positif tadi, tinggal menambahkan not setelah to be. Sama, is, am, are itu digunakan tergantung dari subjeknya. Kalau subjeknya he, she, dan it, maka menggunakan is. Kalau I, maka menggunakan am. Kalau bendanya atau orangnya lebih dari satu, they, we, dan you atau lebih dari satu, maka tambahkan are, kemudian ditambahkan not, kemudian kata kerja ke satu ditambahkan ing. Jadi seperti tadi bentuk positifnya, I am studying English now. Kalau dirubah menjadi bentuk negatif, maka menjadi I am not studying English now. Artinya, saya tidak sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Ya, contoh yang kedua, Suhaila and her father are not watching cartoon at that moment. Karena Suhaila dan her father itu jamak atau lebih dari satu, maka ditambahkan are, kemudian baru not, kemudian watch, ditambahkan ing. Seperti itu ya anak-anak teacher. Baik, selanjutnya kita lanjut ke rumus ketiga yaitu interrogatif atau pertanyaan.
Jadi gampang saja, tinggal dipindahkan to be-nya yang is MR itu di depan, kemudian ditambahkan S yaitu subjek, kemudian verb ing ditambahkan objek. Jadi kalau yang dalam bentuk positif tadi, I am studying English now, maka kalau bentuk interrogatif atau pertanyaan menjadi am I studying English now? Jadi dipindah saja posisinya ya. Oke, yang kedua, are Suhaila and her father watching cartoon at that moment? Sama, cuma are-nya di depan, baru kemudian itu subjeknya yaitu Suhaila and her parents. Seperti itu ya anak-anak teacher. Ya, ini ada catatan yaitu rumus yang ini digunakan untuk pertanyaan yang jawabannya itu yes atau no. Jadi misalnya contohnya nomor 1, am I studying English now? Jadi jawabannya itu kalau tidak yes berarti now. Kalau yes berarti yes I am, yes I am. Tetapi kalau no, no I am not. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, teacher, kalau I mau buat pertanyaan yang menggunakan 5W1H, yaitu what, where, when, why, and who, atau how. Jadi kita tinggal tambahkan saja. Tambahkan 5W1H-nya itu di depan to be-nya, baru kemudian disambung dengan rumus interrogatifnya. Oke, sampai di sini anak-anak teacher paham? Baiklah, kalau nanti ada pertanyaan, boleh tanya ke Teacher Ida ya. Oke, selanjutnya your task. Jadi tugas anak-anak teacher sekarang atau hari ini ngapain ya? Jadi tugasnya create sentences by using simple continuous tense based on the verb given. Jadi anak-anak teacher minta untuk membuat kalimat simple continuous tense berdasarkan kata yang diberikan. Contohnya teacher memberikan kata teach. Jadi dibuat dalam bentuk positifnya, negatifnya, dan bentuk tanyanya seperti contoh yang teacher berikan. Kata kerjanya mana teacher? Ini dia ya. Jadi ada tiga tugas ya nak ya. Yang pertama itu menggunakan kata read. Selanjutnya ada study and write. Ya, ada membaca, belajar, dan menulis. 3 saja, tetapi dituliskan dalam bentuk positif, negatif, dan tanya. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa chat teacher di WA teacher ya, atau bisa di classroom-nya, atau tanya ke wali kelasnya. Oke. Thank you for today. I think that's all for our material today. Don't forget to do your task and send to Google Classroom. Jadi teacher mengingatkan kembali, kerjakan tugasnya dengan baik. Kalau tidak paham atau kurang jelas bisa tanya ke teacher Ida di WA teacher ya. Kemudian setelah selesai kirimkan ke Google Classroom-nya. Ya, sampai di sini teacher akhiri, always stay healthy, stay at home, and always do protocol of health. Jadi untuk sementara waktu anak-anak teacher tetap berada di rumah ya, stay at home. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Kalau misalnya mau keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, membawa hand sanitizer, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, ikuti protokol kesehatan. Kita berharap semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka di sekolah. Oke, I think that's all. Thank you for your attention today. Teacher akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.